Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal aditif bensin. Mengapa kok aditif bensin itu kadang sip, kadang nggak sip? Ini nggak cuma soal aditif yang palsu atau nggak palsu, atau aditif bohongan atau bukan, tapi memang yang namanya aditif bensin, baik berupa pil maupun cair, itu bisa dibilang ada dilema juga. Yang pertama kita harus tahu adalah bensin itu nggak cuma soal oktan saja. Memang benar bahwa oktan itu penting. Oktan itu berpengaruh kepada seberapa maksimal, seberapa tinggi mesin bisa diotak-atik. Jadi kalau bensin oktannya tinggi, mesin itu bisa dibuat kompresinya lebih tinggi, bisa dibuat pengapiannya lebih maju, motor juga bisa dibuat lebih irit, campuran rasio udara dan bensinnya dibuat lebih kering. Kalau kendaraan yang pakai oktan bensin tinggi dipaksa pakai oktan rendah, maka efeknya adalah tenaga mesin nggak keluar, di RPM rendah sering mati sehingga busi jadi hitam, di RPM tinggi parah, kalau parah bisa membuat mesin rusak, karena kalau oktan bensin kurang, pembakaran terjadi terlalu cepat, maka mesin bisa rusak karena gerakan mesin menjadi berlawanan arah karena pembakaran terjadi terlalu awal. Jadi gerakan mesin yang awalnya maju dipaksa mundur oleh pre-ignition, oleh pembakaran awal kalau oktan bensinnya kurang. Efeknya tentu mesin jadi rusak, kadang sampai pecah mesinnya. Mungkin yang lebih sering terjadi piston jadi patah atau bengkok. Itu efeknya kalau memaksa pakai bensin oktan rendah di mesin yang butuh oktan tinggi. Dan ini nggak cuma dari sisi desain saja, konsumen pun bisa membuat motor yang asalnya butuh oktan nggak terlalu tinggi jadi butuh oktan tinggi. Yang sering terjadi adalah konsumen pemilik motor pasang knalpot racing, atau filter udaranya dilepas atau diganti yang model racing, filter racing. Selain itu juga dilakukan port and polish, jadi saluran udara masuk dibesarkan atau dibuat lebih lancar. Efeknya adalah campuran udara jadi jauh lebih banyak, campuran jadi lebih kering. Nah, kalau sudah begini, kebutuhan oktan bensin jadi naik. Kalau dipaksa pakai bensin oktan rendah, ya resikonya seperti tadi, mesin jadi rusak. Jadi oktan itu penting. Cuma ada yang juga penting tapi sering nggak dipedulikan. Penting tapi sering nggak dibahas. Ada penjelasan soal bahan bakar, nggak dibahas soal ini. Padahal ini yang bagian ini penting tapi sering nggak disebut, bahkan di spesifikasinya bensin Pertamina.
Jadi di spesifikasi bensinnya untuk Pertalite, Pertamax Premium, Pertamax Turbo itu nggak disebut. Yang nggak disebut ini adalah kandungan energi. Kandungan energi ini satuannya pakai joule, kilojoule. Ukurannya macam-macam, tapi bisa disimpulkan bahwa kebanyakan bensin yang oktannya tinggi itu punya kandungan energi lebih rendah. Bensin yang punya oktan rendah kebanyakan punya kandungan energi paling tinggi. Nah, ini yang membuat motor yang cocoknya pakai bensin oktan rendah, kalau dipaksa pakai bensin oktan tinggi malah rugi, malah berkurang tenaganya. Karena bensin oktan rendah, karena bensin oktan tinggi itu kandungan energinya rendah. Kandungan energi ini juga berpengaruh kepada rasio ideal dari bahan bakar. Rasio ideal bahan bakar itu kan disebutkan 1:12,5. Ini rasio bila bensinnya ideal. Padahal kalau bensin kayak bensinnya Pertamina itu nggak ideal. Bensinnya itu kualitasnya akan rendah kalau yang punya Pertamina, karena Pertamina sendiri nggak cari cara yang mewah-mewah, pokoknya murah. Tapi ya sebenarnya dijualnya juga nggak murah ya, masih lebih mahal dari bensin punya Malaysia atau yang lain-lain. Buktinya kalau ada orang jual bensin di Pulau Jawa, harganya pasti lebih murah dari punya Pertamina. Kebanyakan sih. Gimana ya kebanyakan? Kalau Shell jualnya mahal ya. Kalau yang dari Petronas lebih murah. AKR juga. Ya udahlah, nggak tahu. Yang jelas Pertamina itu selalu pakai yang kurang bagus lah, kurang sip, apalagi kayak Pertalite. Jadi kandungan energi ini membuat rasio bahan bakar bisa berubah. Kalau dari contohnya itu bensin biasa oktan 92 itu kandungan energinya lebih kecil dari bensin balap yang oktannya 98. Lalu ada juga dicontohkan kalau pakai etanol itu kandungan energinya malah hampir separuhnya, kurang dari separuhnya dari kalau bensin balap. Efeknya ke rasio campuran bensin udara. Disebutkan kalau untuk tenaga, untuk bensin balap itu 1:12,5. Sementara kalau yang untuk bensin biasa disebut, penulis lupa ya berapa, tapi kalau nggak salah 1:11,6 atau 0,5. Kalau untuk etanol perbandingannya 1:6,7 mungkin ya kalau nggak salah. Yang jelas jauh lebih kecil. Nah, ini efeknya apa? Efeknya adalah kalau kita pakai bensin yang punya kandungan
punya kandungan energi tinggi, tenaga ini anggap aja oktanya pas ya, oktanya sudah sesuai, maka tenaga bisa maksimal kalau rasionya pakai 12,5. Udaranya banyak, udaranya 12,5, itu tenaga mesin maksimal. Tapi ketika kita menggunakan bensin yang oktanya terlalu tinggi atau yang kandungan energinya rendah, tenaga jadi berkurang. Karena untuk bisa maksimal, kita harus meningkatkan campuran bensin. Jadi rasionya beda 1:11 atau kurang. Bahkan ada yang ngomong kalau pakai Pertamax itu campuran ideal untuk tenaga maksimal itu 1:10. Ini yang ngomong tuner bagian remap, bagian nyetel ulang ECU, itu katanya 1:10 idealnya. Mengapa terjadi demikian? Penulis menduga karena Pertamax itu dicampur dengan etanol. Kalau lihat spesifikasinya bensin Pertamax itu ada disebutkan di bawah bahwa pemerintah mengizinkan bensin Pertamax dicampur dengan etanol maksimal 10%. Jadi mungkin karena dicampur dengan etanol ini, etanol itu bahan yang punya oktan sangat tinggi, 110 atau berapa, tapi energinya rendah. Jadi hasilnya adalah oktan bensin yang dicapai pertama karena ada campuran etanolnya, energinya jadi berkurang banyak. Jadi mungkin kalau sebelum dicampur dengan etanol oktannya Pertamax itu adalah 90, setelah dicampur dengan etanol jadi 92, cuma energi berkurang secara drastis. Tapi ini jangan disamakan dengan Pertalite ya. Pertalite itu lebih parah daripada Pertamax untuk soal tenaga. Ini menurut kesimpulan penulis setelah coba bensin di motor Suzuki Spin. Suzuki Spin itu motor yang pakai premium saja sudah enak. Mungkin karena penulis pakai pro kapasitor. Jadi begitu pakai bensin oktan tinggi, kalau kandungan energinya lebih rendah, maka tarikan jadi nggak enak juga. Motor penulis yang Suzuki Spin itu kalau pakai premium tenaganya lebih enak dari Pertamax. Tapi pakai Pertamax lebih enak daripada pakai Pertalite. Jadi Pertalite itu walau oktannya cukup rendah, menurut penulis kandungan energinya paling rendah dari bensin Pertamina lain. Tapi entahlah ya, kalau dibandingkan sama Pertamax Turbo, yang jelas dibanding sama Pertamax itu Pertalite lebih jelek. Nah, sekarang kembali ke aditif. Gimana aditif bensin nambah tenaga? Ini bisa dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan yang satu, punya oktan tinggi, dan dua, punya kandungan energi yang juga tinggi. Tapi bahan untuk menambah oktan atau menambah kandungan energi ini sulit, jarang. Ada terkendala karena biaya yang lebih mahal, ada karena nggak cocok kalau dipakai di motor. Bisa jadi kalau dipakai terlalu banyak, jadi bikin seal, bikin karet mengkerut, bikin karet mengembang. Jadi sistem pembakaran itu jadi rusak, jadi bermasalah. Selain itu kita pernah dengar soal MTBE. MTBE itu penambah
oktan yang sangat bagus. Karena apa? Oktannya bisa naik tinggi dan kandungan energinya juga tinggi. Tapi MTBI ini dilarang karena apa? Beracun, menimbulkan kerusakan otak dan seterusnya. Jadi karena beracun nggak bisa dipakai. Jadi pilihan dari aditif itu jadi lebih sedikit karena adanya faktor-faktor itu. Penulis curiga bahwa kapur barus pun termasuk dari aditif yang bikin racun juga. Tapi ya penulis nggak tahu, masih belum nemu sumbernya. Yang jelas pilihan untuk aditif itu sedikit, sulit. Jadi yang buat aditif pun itu juga termasuk dilema ya. Nah ini bikin produk enaknya yang nambah oktan apa yang nambah kandungan energi. Masalahnya kalau yang nambah kandungan energi membuktikannya sulit. Orang nggak tahu. Orang juga nggak begitu tahu soal kandungan energi, jadinya cuma oktan. Apalagi sekarang ini kan motor-motor kayak Honda depan ini, kayak apa, Yamaha yang pakai 155 cc itu kan butuh oktan tinggi. Kalau kita baca testimoni, pakai Pertamax turbo bisa lebih irit, lebih bertenaga daripada pakai Pertamax. Ini artinya kendaraannya butuh oktan tinggi. Nah kalau dalam situasi seperti ini aditifnya nambah oktan, ya memang jadi lebih bagus, lebih bisa nambah tenaga. Karena kalau bensin oktannya kurang, memang tenaga mesin nggak bisa maksimal dan risiko rusak, suara mesin jadi kasar. Begitu pakai aditif yang nambah oktan, tenaga jadi meningkat, suara mesin jadi lebih halus. Tapi beda dengan ketika kendaraannya sudah pakai oktan yang sudah cukup. Jadi kebiasaan motor butuh oktan tinggi pakai Pertamax turbo, motor nggak butuh oktan tinggi yang baru-baru pakai Pertamax, motor lama yang kompresi mesinnya rendah pakai premium. Di kondisi seperti ini, aditif yang fokusnya nambah oktan nggak akan nambah tenaga, bahkan bisa jadi malah turun. Karena apa? Kalau nambah oktan itu kan kebanyakan resikonya kandungan energi berkurang. Kendaraan yang sudah oktannya pas pakai aditif yang fokusnya terlalu naikkan oktan, ya jadi nggak terlalu maksimal penambahan tenaganya. Bisa negatif kalau bisa malah merugikan kalau kandungan energi aditifnya itu ternyata lebih jelek daripada bensin yang dipakai sekarang. Ada satu lagi aditif yang mungkin cukup populer tapi sepertinya ngerusak ya, yaitu ketika aditifnya itu sifatnya adalah nambah lubang. Jadi ada kebocoran kompresi itu bisa ditambah, ada guratan-guratan di silinder itu bisa ditambah, knalpot yang asalnya penuh asap jadi berkurang asapnya. Nah kalau aditif yang seperti ini beda lagi ya. Ini hubungannya dengan kualitas
mesin, dengan keawetan mesin. Aditif seperti ini efektifnya cuma untuk kendaraan yang tua atau kendaraan yang pakai oli mesin jelek. Nah, tapi kan sekarang ini banyak orang yang terlanjur percaya bahwa oli mesin yang direkomendasikan pabrik itu bagus, paling bagus untuk motornya, padahal kualitasnya di bawah standar. Jadi aditif yang nambal ini bisa efektif untuk kendaraan-kendaraan atau pemilik kendaraan yang modelnya seperti itu. Aditif yang nambal-nambal begini jadi bermanfaat untuk mereka, karena ya bensinnya kan karena kan mesinnya kan banyak bocornya, banyak bolongnya. Begitu ditambal ya tenaga nambah, karena kompresinya jadi balik asal, kemampuan pembakarannya jadi lebih sempurna lagi. Tapi penulis heran juga sih, selama ini penulis nyoba dua jenis aditif yang padat, suaranya mesin jadi kasar. Penulis nggak tahu itu kenapa. Kemungkinan karena olinya jadi terpengaruh, jadi lebih jelek, jadi nggak bisa lagi melindungi mesin. Tapi entahlah, yang jelas itu yang penulis rasakan, baik di Suzuki Spin atau Honda Beat pakai aditif, suara mesin lebih kasar. Nah, sekarang kembali lagi ke aditif. Aditif itu yang pakai menambah lubang itu ada kelemahannya. Kelemahannya ini cukup serius, yaitu mesin jadi terganggu kerjanya, terutama untuk yang versi injeksi. Mesin injeksi itu saluran bensinnya sensitif, ada filter udara, filter bensin, terus selangnya bensinnya kecil, ada pompanya, terus setelah itu dikeluarkan dari injektor yang lubangnya sangat kecil-kecil. Masalahnya adalah aditif yang nambah lubang ini sering membentuk endapan. Endapan ini jadi mengganggu kerjanya pompa bensin, filter bensin, terus selangnya, kemudian juga injektor. Jadi makanya ada yang mengeluh kendaraannya jadi mogok, jadi merebet, jadi nggak enak ketika pakai aditif tertentu. Ya sebut saja Eco Racing lah, yang bikin saluran mesin saluran bensin macam-macam buntu. Untuk yang suka tambal-tambal lubang di motor, males untuk ganti part, mungkin lebih cocok pakai yang versi campur oli. Cuma kalau yang ini kayaknya malah lebih mahal, harganya 100.000 atau lebih, dipakai tiap 25.000 km sekali, dicampurnya di oli mesin. Jadi masalahnya buntu atau macam-macam paling terjadinya di oli mesin. Jadi kalau yang buntu ya yang buntu filter olinya, oli jadi nggak mengalir sempurna gitu. Jadi yang kena cuma olinya, bukan di saluran bahan bakar.
resikonya beda. Aditif ini sendiri macam-macam ya. Dulu aditif minyak atsiri itu populer. Karena apa? Karena dulu pakai karbu. Kalau pakai karbu itu mau bahan bakar makin kaya, makin sedikit karena pengaruhnya dari aditif itu nggak berubah. Kandungan energi berubah, oktan berubah, tetap aja campuran bensinnya begitu, tetap nggak berubah. Kalau sekarang mesin injeksi sudah beda. Mesin injeksi itu sudah lebih pinter, tapi pinter-pinter bodoh. Kan sumbernya dari sensor. Nah, masalahnya sensor ini bisa menipu, bisa tertipu. Jadi contohnya kalau pembakaran lebih bersih, itu oksigen kan makin banyak. Karena pembakaran makin sempurna, CO-nya berkurang, jadi muncul CO2. Apa pembakaran nggak sempurna kayak model apa ya, NO, ozon, itu jadi berkurang, oksigennya jadi bertambah. Kalau oksigennya bertambah, mesinnya ya bereaksi. Jadi reaksinya adalah bahan bakarnya ditambah, dianggap ini mesin mengalami masalah, dianggap kurang campuran bensinnya, padahal sebenarnya udah cukup. Jadi bisa terjadi pakai aditif yang membuat pembakaran makin bersih, itu makin boros justru. Masalah berikutnya adalah aditif yang begini ini butuhnya campuran bensin yang irit. Dan mesin injeksi itu seringnya jadi boros, jauh lebih boros ketika sensor oksigennya itu rusak. Jadi ketika sensor oksigen rusak, ECU-nya kan nggak bisa dapat informasi akurat lagi. Reaksi dari ECU-nya adalah semprot bahan bakar lebih banyak, jadinya lebih boros, jauh lebih boros. Dan kalau kita pakai aditif, misal menambah kandungan energi, ya jadinya campurannya makin nggak ideal, makin boros, jadinya tenaga bakal berkurang. Jadi kalau untuk kendaraan injeksi itu agak dilema juga pakai aditif yang nambah kandungan bahan bakar. Cocoknya yang mengurangi kandungan bahan bakar. Nah, aneh kan? Karena boros, kalau kandungan bahan bakar dikurangi, rasionya jadi lebih ideal. Karena kalau kandungan butuhnya, kalau bensin kandungan bahan bakarnya rendah itu kan campuran udara dibuat lebih banyak udaranya. Jadi rasio bensin dan udara dibuat bensinnya lebih sedikit. Nah, kalau kandungan energinya berkurang, rasio yang 1:10 terlalu kaya, akan jadi ngepas, jadi pas. Terus makanya jadi beda. Kalau dulu ada iklan dari Departemen Pertanian bahwa minyak atsiri bisa bikin irit macam-macam, tapi kalau dilihat itu daftarnya kebanyakan masih kendaraan pakai karburator, mulai dari mobilnya sampai motornya. Contohnya banyak,
ada puluhan. Penghematan yang dicapai juga lumayan, 25, 30, 40. Kebanyakan sekitar 25. Tapi sekarang nggak mungkin. Untuk kendaraan yang masih baru unis mungkin bisa dirasakan kalau aditifnya benar ya. Tapi begitu kendaraan umurnya sudah agak lama, beda lagi. Tentu ada trik-trik, misalnya aditif ini punya apa ya, yang cairan pembersih injektor itu bisa nambah tenaga, tapi tentu nggak ada yang menyarankan pakai pembersih injektor itu seterusnya permanen, itu nggak ada. Apalagi ini yang pembersih injektor itu harganya cukup mahal. Lawang yang khusus pembersih injektor saja 25.000 sekali pakai, 2 kali pakai kalau untuk motor. Nambah harga segitu kan sudah mahal untuk ukuran aditif bensin. Aditifnya sendiri termasuk kompatibel dengan penambah tenaga lain kalau punya efek tenaga yang bagus. Cuma penambah tenaga yang selain aditif seperti magnet, semenet, prokapasitor itu nambahnya biasanya dua-duanya, oktan nambah sama kandungan energi nambah. Kalau pakai semenet atau pakai magnet itu ada batasan bahwa kendaraannya harus disetel irit. Kalau disetel irit, penambahan tenaganya terasa, iritnya juga makin irit. Nah, ini sebabnya kalau pakai alat semacam ini bisa seakan merubah campuran bensin. Jadi walau sebenarnya campurannya 1:14, kalau pakai alat seperti ini maka seakan-akan campuran bensinnya berubah jadi 1:10 atau 1:11 lah. Padahal ini kandungan energinya bertambah. Jadi kandungan energi bertambah, tapi membuat mesin bereaksi seperti makin kaya. Ini bedanya dengan aditif. Jadinya makanya alat-alat penambah tenaga itu yang pakai magnet atau semenet itu jadi terbatas, karena kalau dipasang di kendaraan yang boros efeknya kecil. Yang terasa mungkin cuma mesin lebih halus, rem lebih pakem, itu aja. Makanya penulis buat prokapasitor khusus untuk kendaraan itu lebih bebas dari masalah ini. Jadi walau boros, penambahan tenaga masih bisa dirasakan. Apalagi kalau untuk mobil semacam Toyota yang kalau dipasang di sensor oli, tenaga di RPM tertentu jadi nggak turun lagi. Atau dipasang di kapal busi juga bisa. Cuma alat-alat semacam ini sangat sensitif terhadap penempatan, beda sama aditif yang tinggal dituang di tangki bensin. Jadi sekian saja, semoga bisa jelas. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.